Apa hukumnya sholat di atas kendaraan dan bagaimana caranya? Seperti biasa, kita bahas menurut 4 madhab. Kita bedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Perlu diingat, ada 2 hal yang biasanya tidak ada di dalam sholat saat di atas kendaraan. Pertama, berdiri. Kedua, menghadap kiblat. Berdiri ini adalah rukun dalam sholat, sedangkan menghadap kiblat adalah syarat. Dua-duanya harus ada, sedangkan saat sholat di atas kendaraan, dua-duanya bisa hilang. Lalu bagaimana hukum sholatnya? Apakah sah atau tidak? Saat sholat sunnah, semua 4 madhab sepakat sholatnya sah. Karena Nabi SAW melakukannya sendiri, beliau sholat sunnah di atas kendaraan. Walaupun dalam kondisi duduk tidak berdiri, walaupun tidak menghadap kiblat. Adapun sholat fardu, maka tergantung 2 kondisi. Bisa tidak sah dan bisa sah. Kapan dia tidak sah? Kalau tidak ada uzur yang syar'i yang diterima. Tapi dia dikatakan sah kalau ada uzurnya. Pertanyaannya, apa saja uzur tersebut? Pertama, bisa terjadi karena bahaya, seperti perang, atau karena cuaca ekstrim, atau karena tidak bisa turun. Misalnya saat di pesawat dan tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri di sana, dan beberapa contoh lainnya. Dan ini semua sepakat 4 madhab tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Hanya bedanya di perincian berikut. Apakah setelah sholat itu harus mengulang lagi sholatnya di qadha atau tidak? Hanya madhab Syafi'i saja yang mewajibkannya. Alias, waktu lagi di kendaraan sholat, lalu nanti setelah sampai di tempat, dia ngulangin sholatnya lagi. Itu kalau pakai madhab Syafi'i. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan tidak perlu qadha. Tentang hadap kiblat itu sendiri bagaimana? Memang terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mewajibkan saat takbiratul ihram saja jika mampu, dan ada yang tidak mewajibkan karena sulit. Lalu bagaimana cara melakukan sholatnya? Yang paling penting, karena saat itu juga bukan hanya tidak mampu 2 hal ini, bahkan rukuk dan sujud juga nggak bisa. Maka kata para ulama, dengan menggunakan al-ima, memberi isyarat. Jadi saat duduk di bis ataupun pesawat, rukuk kondisinya cukup menundukkan saja, dan ketika sujud menundukkan lebih rendah lagi daripada rukuknya, dan itu sudah cukup. Saat nanti sampai di tujuan, jika Anda bermadhab Syafi'i, maka Anda harus mengulang lagi sholatnya, karena tadi sholatnya belum sah, atau sah hanya untuk menghormati waktu. Sedangkan mayoritas ulama sudah mengatakan sah, kamu nggak perlu ngulang lagi. Pembahasan barusan saya ambil dari kitab yang diwakafkan oleh teman-teman untuk pesantren kami, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid ke-27 halaman 230-an. Bagi yang mau artikelnya dalam bahasa Indonesia, bisa ketikkan kata artikel di kolom komentar, kami kirimkan linknya.